Berdua lagi. Balik lagi bareng kami di channel kami Far. Sekarang video berapa? Kelima. Ini. Video kelima. Oh iya, video kelima benar. Ya. Jadi masih sama, masih berdua karena Adityo masih belum fit. Jadi tetap tungguin aja. Nanti bakal bertiga lagi. Adityo bikin susah, Adityo bikin susah Anda. Gue jadi disuruh opening. Kalau yang nggak sabar nungguin Adityo, sabarin dulu biar dia fit dulu, biar nanti enak gabung lagi sama kita. Iya, enak dicenginnya. Dan yang pasti nanti topiknya juga dia udah banyak, tabungannya udah banyak lah. Iya. Jadi nanti kita udah makin enak buat diskusinya. Oke, sebelum kita mulai, seperti yang kita tahu nih, kemarin ada berita yang mengejutkan sih. Ya. Kami Far mau mengucapkan bela sungkawa turut berduka cita buat almarhum Markis Kido. Semoga semua amal ibadah beliau diterima dan ditempatkan di tempat terbaik di sana. Semoga rekan-rekan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran dan kekuatan. Beliau meninggal pada saat latihan ya. Lagi main bulu tangkis juga. Iya, lagi main. Jadi memang kegiatan rutin dia tiap Senin. Tiap Senin Katanya memang begitu. Memang rutinitasnya itu main bulu tangkis. Rutinitasnya. Ya, jadi dia benar-benar cinta sama bulu tangkis, mungkin jadi memang sudah jalannya. Jadi kami mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum. Yang kita tahu kan beliau ini banyak ya prestasinya, sederet prestasi bergengsi. Iya. Udah banyak yang diraih. Mungkin lu mau ngasih tahu bro beberapa prestasi yang diraih almarhum? Ini udah direkap. Yang udah diraih itu kayak kejuaraan Asia di tahun 2005-2009. Udah dapat medali emas SEA Games di 2003, 2005, 2007, 2009 dan 2011 banyak. Terus medali emas Asian Games di tahun 2010, Piala Dunia Bulu Tangkis di tahun 2006, kejuaraan dunia BWF 2007, Olimpiade juga emas dia di Beijing 2008 dan 10 gelar BWF Super Series, 10 gelar lainnya banyak. Jadi memang untuk Indonesia juga udah berjasa dan jasanya abadi lah buat Indonesia, pahlawan pengharum bangsa. Okay? Dan sebelum kepergian Markis Kido nih, mungkin teman-teman juga udah tahu ya yang kemarin Christian Eriksen collapse di lapangan. Iya. Dan mudah-mudahan recovery-nya juga berjalan cepat buat Eriksen, biar, tapi kita nggak tahu ya dia bisa main atau enggak. Cuma kalau dari medis Denmark udah dilarang. Dia udah stop, udah harusnya berhenti pensiun. Udah nggak boleh main bola lagi, karena ya kalau misalkan Eriksen maksain ya resiko ditanggung dia sendiri. Iya. Dokternya bilang gitu. Jadi dia udah divonis udah nggak bisa main bola lagi, udah harus bener-bener berhenti, ya pensiun lah dari bola. Dan berita terbaru dia dipasang semacam di mana jantungnya? Iya, bukan ring sih, yang gue baca tuh semacam jam gitu, baterai jam. Jadi buat biar pengalir atau pengatur detak jantungnya biar tetap jalan gitu. Oh, kayak kalau misalnya gitu jalan kali baterainya. Gimana ya? Tahu ya, mungkin nanti mungkin bisa teman-teman bisa cari tahu sendiri, tapi yang jelas dia udah dipasangin alat gitu. Dan tapi selain si Eriksen ini ya kemarin yang collapse di lapangan, ada satu sosok nih yang harus kita patut diacungi jempol nih.
Kapten Denmark si Simon Jair. Simon Jair. Karena sigap banget kemarin dia Sigap pas banget. pas si Eriksen collapse. Yang ngasih penangan pertama itu dia. Langsung datang. Iya sih, langsung buru-buru manggil juga. Manggil medis, dan kabarnya sih yang narik lidahnya Eriksen biar nggak ketelan itu si Jair, Simon Jair. Oh memang itu sih, kalau begitu memang iya ya. Memang pertolongannya itu dulu memang. Ya. Karena kalau misalkan ya kemarin lidahnya nggak ditahan, gue pernah dengar sih kalau misalkan kayak gitu lidahnya emang nggak boleh ketelan. Kalau ketelan ya lewat, berhenti napas juga. Iya. Jadi, dan ya kami juga nggak kurang tahu ya kalau soal penanganannya, cuma yang dari yang kami cari-cari, yang berita yang beredar kayak gitu. Jadi Simon Jair ini gercep banget sih, memang salut sih buat kemarin tuh untuk kaptennya. Masalahnya dia di back dan dia benar-benar langsung lari ke arah Eriksen. Itu gue ngeliat banget dan bahkan gue nggak pas main itu gue nggak ngeh sama Eriksen, gue lagi ngeliatin. Iya, karena waktu itu posisi kamera lagi ngarah ke ke gawang si ini Finland. Iya, Finland lagi pengen throw in kan. Iya. Ya memang arahnya throw in. Throw in atau iya benar throw in. Out ya, throw in pengen ke Eriksennya pingsan, tapi gue lagi nggak konsen ke situ, lagi ngeliatin pemain yang di bawah itu. Tiba-tiba loh ngeliat ke Jair udah lari langsung manggil. Tapi ya selain ke Jair itu banyak sih yang berjasa itu. Ya, hampir semua yang ada di lapangan. Hampir semua kayak wasit itu langsung cepat berhentiin pertandingan. Terus kayak Schmeichel langsung nenangin istrinya. Itu juga si Simon Jair duluan. Oh, itu Jair duluan ya? Iya, Jair duluan, habis itu baru si Kasper Schmeichel nyamperin nenangin lagi ya. Tapi langsung nemenin terus kan soalnya. Langsung nemenin. Terus bahkan sampai supporter Finlandia ngelemparin bendera buat nutupin biar ruang privasinya si Eriksen tetap ini. Karena tadinya kan cuma dikelilingin pemain Denmark semua. Terus akhirnya dikasih bendera Finlandia buat bantu nutup itu semuanya berjasa. Salut. Respect lah sama semua elemen yang ada di lapangan kemarin. Yang pemain Finlandia juga langsung ngasih privasi, ke jauh di pinggir lapangan. Sampai kameramen nggak ada yang kepo. Nggak ada yang nyorot lama ke Eriksen. Replay pun nggak ada. Ya. Itu makanya ditayangin. Makanya respect banget semua yang terjadi di situ. Itu respect banget sih. Itu bola nggak cuma soal menang kalah. Iya, tapi benar. Itu tuh yang bisa bikin bola makin indah, makin enak ditonton, bikin bola jadi olahraga nomor 1. Dan habis itu juga ya nyambung ke ini aksi rasis dari Arnautovic. Oke. Karena memang sebenarnya rasis emang bukan nggak bisa sih, sangat susah sih buat dihilangin karena memang ada sisa-sisa orang. Sebenarnya rasis ini luas sih maknanya. Iya. Nggak mesti Anda berkulit hitam terus Anda dibilang hitam terus ya marah gitu. Jadi rasis ini sebenarnya luas artinya. Jadi nggak bukan berarti cuma sekedar kulit doang. Iya. Nggak cuma ya nyangkut ras gitu. Iya. Etnik. Jadi ya aspek-aspek kecil pun banyak ya, dari tinggi, pendek. Iya, bahkan dari kayak gitu aja. Emang rasis ini makanya susah hilangnya karena terlalu luas ininya, masalahnya terlalu luas. Ya, jadi kayak sebenarnya tergantung nanggepin juga ya. Cuma ya kalau di sepak bola ingin sebersih mungkin ya. Maksudnya nggak di sepak bola lah, di semua itu pengennya sebersih mungkin. Jadi sangat disayangkan sih kemarin tuh si Arnautovic pakai selebrasi golin ya. Ya mungkin karena kebawa emosi juga kan bisa.
jadi ngeluapin Oh iya. ngeluapin emosi, jadi ya ke bawah suasana sendiri. Nah tapi lagi-lagi nih peran kapten di sini bener-bener Oh, vital nih. Kapten lagi ya. Ya, karena kemarin si Alaba tuh bukan cuma nahan bibir, itu udah nyekek juga. Udah nyekek. Kalau Alaba tuh udah nyekek leher si Arnautovic sama ngebungkam Nutup bener-bener nutup. ya ngebungkam mulutnya si Kalau Arnautovic. kalian ngelihatnya foto gitu kelihatan serem, itu kalau ngelihat videonya, ngelihat pertandingannya itu lebih serem lagi. Segitu dimarahinnya Arnautovic tuh. Iya karena sih kalau kalian tahu nih, Alaba itu di Bayern Munchen itu terkenal sosok yang humoris, sering lucu sama Ribery. Oh iya. Astaga, buat ledek-ledekannya kan dia Ribery ya. Begitu Iya. dia ada ban kapten di lengan. Oh gila sih, memang. Itu dia bisa perannya bisa lah, dia memposisikan diri sendiri sebagai kapten buat ngatur teman-teman di lapangan tuh bisa. Lu bayangin aja, Arnautovic kurang serem apa cuy posturnya? Iya, Tinggi. Alaba aja beda tinggi. Alaba segininya kalau nggak Iya salah. segini doang, orang gini nggak kayak juga cuy. Tapi bisa diatur gitu. Iya. Emang kapten tuh butuhnya yang kayak begini gitu. Dan memang harus gitu sih. Memang harus gitu sih. Harus gitu. Kalau ada yang nggak beres sama satu kawan kita di tim, mau nggak mau harus kasar emang. Iya, memang harus kasar. Memang iya. Tapi tetap harus dalam konteks ya, Iya. bukan apa-apa. Iya, bukan kasar gimana. Iya. Maksudnya bisa tegas Ya, cuy, tegas. Tegas tapi keras kadang-kadang juga dibutuhin. Iya. Yang penting Contohnya nggak kayak kemarin ya. Kerasnya maksudnya kayak kemarin. kasar. Oh iya. Keras dan tegas harus. Keras dan tegas harus. Tapi jadi kemarin di Euro kali ini dua peran kapten itu udah kelihatan sih. Iya. Satu Simon Jair, satu lagi Alaba. Semoga kapten-kapten yang lainnya bisa mengikuti. Nggak cuma dalam artian mengangkat tim jadi lebih baik permainannya, Iya, dia ngangkat moral. tapi ngangkat moral negara. Bahkan sekarang kan negara yang dia bawa, jadi ngangkat moral negara sih. Jangan bikin malu negara. Karena kan ya kalau misalnya kita lihat ada yang ban kapten di tangannya cuma kan mukanya nggak sangar kan kadang ada yang begitu. Contohnya siapa ya? Messi itu. untung sekarang ada bewoknya. Mendingan Iya, makanya jadi peran kapten segitu vitalnya sih. Pokoknya respect lah sama dua kapten itu. sama dua Keren. kapten itu. Tapi Simon Jair tadi lo bilang kena ini ya, karena rasis itu, kena Si Arnautovic ya. Iya. Buntutnya dia di banned satu pertandingan. Berarti pertandingan selanjutnya nih nanti harusnya dia nggak ada tuh dia, nggak main deh. nggak main. Satu pertandingan. Ya gara-gara itu aksi selebrasi dia kemarin. Itu pun kalau nggak diperpanjang ya. Kalau diperpanjang mungkin jadi keluar ya. Mungkin bisa dua. Tapi sementara ini sih berita yang berada satu. Mudah-mudahan sih ya nggak banyak ya, karena peran Arnautovic vital juga sih. Super sub ngegolin. Iya kan, makanya kalau misalkan ya ngerugiin dia sendiri, terus ngerugiin tim, ini ujung-ujungnya ngerugiin tim. Ngerugiin negara sekarang. Sebenarnya bukan tim cuy. Iya. Negara. Iya. Negara udah yang dia rugiin. Karena satu rasis itu bisa senegara dicap. Iya. Satu negara itu negara itu rasis. Iya. Ya walaupun nggak kayak gitu. Iya, walaupun nggak begitu kenyataannya. Nah. Cuma banyak lah kita di luar sini yang mencap, ya cewek aja bilang semua cowok sama aja kan. Iya, makanya jadi ya pokoknya Satu Austria jadi sama aja nanti. ya mudah-mudahan sih nanti suatu saat rasis hilang lah Ya, di semua cabang olahraga, bukan di sepak bola doang. di semua Semua cabang olahraga dan semua cabang olahraga di seluruh dunia. Kayak pokoknya buat yang lebih baik lah. Ngomong-ngomong kita pembahasannya serius banget ini. Nah, iya ya. Yang inilah yang kita putar lagi lah yang enteng lah. Aman. Apa Nah, nih? kemarin terus Oh, ini asik nih. fakta yang Oh, ini sangat asik nih. mengasihkan. Ini
ini titipan dari Adityo nih. Pembahasannya ini titipan dari Adityo. Jadi Adityo tidak sepenuhnya menghilang ya. Dia tetap ada di balik layar. Tetap ada di balik layar. Jadi Tidak fit saja. Kemarin itu Adityo memberikan berita yang menurut gua sama Sepik ini wah banget sih. Ini wah sih. Ini wah. Untuk Ini pagelaran, bukan pagelaran sih. Untuk kinerjanya ini negaranya yang kami puji loh. Ini patut diacungi jempol sih. Ini Kemarin kalau negaranya. misalnya teman-teman enggak ya. Kemarin di Puskes Arena tuh full stadion. Full gila itu 60 fisik 68 ribu kan. 68 iya 61 sama 68 ribu ya. Pokoknya Iya, 60-an pokoknya gitu lah. 60-an ribu bangku penonton itu full. Itu Full. Pasti kan banyak yang kaget juga kok full, Pak. Dan gue sempet ngeliat juga ada yang komen-komen. Buset nih pada kagak pakai Oh, masker iya. ini. Nah, ini nih ini di sini titik beritanya cuy. beritanya. Nih, gue bacain di sedikit ya. Mengapa Puskes Arena penuh penonton? Sebanyak 61.000 penonton, 61.000 cuy. 61.000 penonton hadir di Stadion Puskes Arena Budapest untuk menyaksikan pertandingan perdana. Gue bacanya kejauhan. Intinya, pemerintahnya udah melakukan percepatan vaksinasi COVID untuk menyambut Euro ini. Iya, karena pemerintahnya ini tuh dianggap mereka tuh sebagai kebanggaan buat negara mereka. Karena Euro itu diadain di negara mereka. Jadi pemerintah Hongaria nih bener-bener bangga Euro itu ada di negara mereka. Makanya pemerintah mereka di tahun lalu itu ngadain percepatan vaksin. Jadi kabarnya udah semuanya 100% kabarnya ya. Kami juga belum nggak tahu. Disclaimer, ini dari yang kami baca Ya. itu udah 100%. Udah 100% dan nggak ada lonjakan kasus-kasus COVID. Iya, nggak ada lonjakan kasus COVID lagi di sana. Jadi makanya kemarin Puskes Arena dibuka masuk full buat 61.000 itu harus penonton nunjukin itu. kartu vaksin. Nah, itu. Sesimpel itu. Jadi itu keren sih. Apalagi kalau tahu alasannya ya, alasan pemerintahnya nyampe mempercepat gitu selain kebanggaan. Ya. Karena pemerintahnya suka bola. Udah. Jadi mereka gila sih. Lu gara-gara suka bola, lu mengedepankan kesehatan senegara, cuy. Cuma gara-gara lu suka bola. Itu gila Itu sih. mantep sih, Ini mantep sih. Itu mind blown banget sih pas si Adityo ngasih kabar ini gitu. Ya sebenarnya gua ngelihat penonton full gitu. Tadinya enggak, tapi yang ya udah biasa aja gitu ya. Mungkin mereka di sana udah enggak yang, kan kita tahu banyak orang yang mengabaikan ini. Ya, mungkin penontonnya mengabaikan di stadion ini banyak, kalau misalkan ya kayak kita tahu lah ada satu orang nggak pakai dia nggak pakai ini belum. Iya, jadi nggak kayak gitu. Jadi dikira seperti itu bisa membludaknya kayak begitu. Ternyata cuy itu jempol sih, dua jempol mantep buat sih. pemerintah Hongaria mantep banget sih. Dan patut dicontoh juga sih buat ininya ya, buat langkahnya buat percepatan vaksinasinya. Mudah-mudahan sih kita ya juga ya di kita juga secepatnya lah bisa nonton bola kayak gitu lagi lah. Oh iya, kangen lah sih, kayak gitu. Sebenarnya ya mungkin kita nggak datang ke stadion, cuma lu yang penonton bola di TV bahkan ngelihat lagi counter attack tuh, suara penonton tuh teriaknya, wah gila, lu kangen banget sih. Belum ada pemain yang disiulin. Iya. Oh, itu ya nonton di TV aja kerasa asiknya. Kangen sih. Ya, yang waktu di beberapa pertandingan stadion ada
udah dibuka aja ya, walaupun tetap nerapin protokol ya, social distancing, itu udah seneng banget sih. Iya Udah ya cuma berapa persen gitu walaupun kan, kalau kapasitasnya mungkin 20% itu udah, tapi buat yang datang ke stadion itu, wah itu feel-nya beda sih, feel-nya beda banget, seneng banget pasti ya pokoknya mudah-mudahan kita cepet lah proses vaksinasinya buat semuanya. Mungkin udah kangen juga, gue yakin udah supporter bola kita di sini udah kangen. Jangan kangen tawurannya tapi Udah itu loh Bu. Itu sih, ini kita ya sedikit, kita di video kali ini cuma mau ngasih tahu informasi gitu informasi ini aja yang, jadi ya udah sih ya sekian aja untuk video kali ini. Dan sekali lagi kami ingatkan, jangan di subscribe kalau belum nonton sampai habis, jangan di like kalau belum nonton sampai habis juga. Dan buat yang belum suka sama video kami, tonton terus sampai suka. Kalau belum suka, tonton terus sampai suka. Kalau udah suka, baru subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita belum ngucapin makasih buat yang udah subscribe juga ya. Dan terima kasih sudah komen, yang sudah dukung kita selama ini asik sebaru ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah dukung kami. Mudah-mudahan kami bisa terus lanjut bikin video. Amin. Oke. Sekian video dari kami. Gua Rio, Gua Sevik. kami Far, cabut.